Gua nonton dan review 27 movie detektif Conan yang ada, gua bakal jelasin apa aja yang ngebuat movie tersebut itu bagus, jelek, dan alasannya. Dan di setiap akhir video, gua bakal ngasih tier list movie detektif Conan-nya, dari yang jelek sampai bagus banget, dan menemukan yang mana nih movie detektif Conan yang terbaik. Dan kali ini, gua bakal bahas movie ke-21-nya, The Crimson Love Letter. The Crimson Love Letter rilis pertama kali di Jepang 15 April 2017. Movie-nya ini mengambil timeline di antara episode 874 dan 875. Bercerita tentang Conan dan Heiji yang mengikuti sebuah acara TV yang berdasarkan permainan tradisional Jepang, Karuta. Tapi di saat mereka berada di dalam stasiun TV ini, mereka diteror orang misterius yang meledakkan stasiun TV tersebut. Conan dan Heiji harus bisa menghentikan teror ini sebelum pembunuhan berantai ini terus berlanjut. Tapi di saat bersamaan juga, Heiji diikat oleh janji yang dia buat dulu kepada seorang wanita. Dan ya, kalau ngomongin tentang Karutanya, jujur gue nggak tahu apa-apa. Tapi terlepas dari tema yang lumayan niche kayak gini, ini movie yang jelek dan boring banget. Gue tuh nggak pernah mau ngebahas apakah actionnya itu masuk akal atau enggak. Karena kalau ngebahas itu masuk akal atau enggak, itu lebih ke preferensi orang. Tapi yang gue nilai dari actionnya itu apakah perlu atau enggak, dan berguna nggak untuk plot di dalam movie-nya. Terutama action di bagian pembukanya. Itu bukannya jadi kelihatan keren, tapi malah jadi kelihatan lebay. Tentu, di bagian action scene-nya ini, kita dapat beberapa momen kayak Mikiko yang cedera dan kedekatan Kazuha Heiji. Tapi apakah perlu sampai action scene yang lebay kayak gini? Enggak. Cuma karena dua hal ini, lu ngasih action scene kayak gini, kayak nggak worth it aja. Ibaratnya lu beli seblak nih, harganya sebenarnya cuma 10.000 doang, tapi lu malah bayar 100.000. Ini adalah hal yang gua rasain dari movie ini. Ini Conan nggak perlu muter-muter kayak Beyblade kayak gini. Gua malah ngerasa actionnya ini malah nggak nyambung sama sekali dengan jalan ceritanya. Dan untuk kasusnya, ini adalah kasus terburuk di movie detektif Conan. Problem gue tuh sama kayak di movie 19-nya. Kasusnya itu terlalu banyak faktor X-nya. Bedanya, setidaknya di movie ke-19-nya itu masih reasonable deh kasusnya. Tapi di movie ini, enggak. Semua ini bisa kejadian karena satu orang gak bisa nerima fakta kalau dia kalah. What the fuck? Alasan bodoh dan konyol macam apa ini? Gua kira ini orang udah paling bodoh. Ternyata ini lebih bodoh lagi. Bukan cuma alasannya aja yang bodoh dan konyol, tapi clue yang ada di movie ini juga lebih bodoh lagi. Fakta kalau salah satu clue penting ini diselesaikan karena AI, itu adalah hal paling bodoh yang pernah gua lihat di movie detektif Conan. No, bukan cuma movie detektif Conan, tapi semua anime, film, atau novel yang mengambil tema detektif. Kalau sekedar kayak cek barang bukti seperti movie 17, gak apa-apa deh, masih bisa gua terima. Tapi menjadikan hasil dari AI sebuah clue penting, ini namanya lu cuma males aja waktu buat skrip. Dan ada satu hal lagi yang ngebuat gua gak bisa terima plot cerita di dalam movie ini, yaitu mereka ngebuat Kazuha bisa ngalahin Momiji. Gue bilang bisa ngalahin Momiji karena di movie ini ngasih lihat kalau Kazuha ada kesempatan buat menang. Dan gue benci plot ini. Ya lu bisa ngebela plot ini dengan alasan, bang, kan dia diajarin sama mamanya Heiji, dan mamanya Heiji itu jago bang. Ya gue juga kalau diajarin bola sama Messi dan Ronaldo, nggak tiba-tiba besoknya gue juara Piala Dunia kan. Gue nggak terima kalau orang yang udah belajar dari kecil bisa dikalahin sama pemula hanya karena plot armor. Mau itu berdasarkan cinta ataupun teman. Dan romance di movie ini, gue ngerasa itu hambar banget. Karena semua interaksi karakter di movie ini, mau itu Heiji dan Kazuha ataupun Heiji sama Momiji, kayak gak ada yang genuine dan gak ada chemistry-nya. Semuanya terkesan maksa. Dan kenapa mereka ini obses banget sih ngasih cerita cinta segitiga antara Heiji dan Kazuha? Dan karena alasan ini, gue bakal naruh movie ini di jelek banget. Movie ini tuh boring dari segi kasus, terutama puzzle dan motifnya itu konyol, romansnya juga maksa, actionnya nggak nyambung sama jalan ceritanya. Sejauh ini dari dua movie yang mengambil Heiji dan Kazuha sebagai main plot, itu menurut gue dua-duanya
gagal. Dan di video selanjutnya, gue bakal bahas movie ke-22-nya, Zero The Enforcer. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi kalau nggak mau ketinggalan. Kalian bisa dukung gue dengan join member. Dan sampai ketemu nanti.